Mana Ji? Ro'ah itu. Oh idala iba itu Rijal ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Baitu sirin ayahada baitu sirin utawi iku ono bait siiran. Idala iba ing dalam nalikane dolanan sapa rijalu pirang-pirang wong lanang bikuli syai'in kalawan saben-saben suci. Ketika seseorang main-main dengan sesuatu, ra'aitu maka ningali sapa ingsun al hubba ing sifat temen yal abu kang dolanan roa itu maka ningali sapa ingsun al huba ing sifat temen yal abu kang dolanan apa labun bira rijali kalawan pirang-pirang wong lanang. Maksudnya begini, ketika orang tuh bermain dengan sesuatu, sering bermain sesuatu, maka aku menyaksikan bahwa cintanya dia itu kepada sesuatu itu. Orang seneng main kartu aja, berarti cintanya kepada main kartu. Seneng main panggal, cintanya main. Seneng main HP, cintanya main HP. Orang hudang si langsung HP. HS nah HP. Jadi ketika seorang hatta itola sehingga katon kelihatan ala halihi ingatase tingkai kanjeng Nabi hatta itola sehingga ningali ala hal ingatase tingkai kanjeng Nabi sopo jami unas sekabehane manusia, sehingga manusia ini melihat bagaimana keadaannya kanjeng Nabi kemarin yang udah diceritakan, bagaimana Nabi menjaga amanahnya, bagaimana kejujurannya, sehingga Nabi dijuluki oleh orang-orang kafir Quraisy yang menjuluki orang kafir Al-Amin kemarin ya, Al-Amin. Ya, memang orang menyaksikan bagaimana keadaannya Nabi selalu jujur, nggak pernah bohong. Itu ada tadi saya ngaji begini, ada saudaranya Sayyidina Ali, abangnya Sayyidina Ali ya, namanya Ja'far At-Thayyar. Itu setelah meninggalnya dia bisa terbang, dikasih sayap sama Allah, sayapnya hijau, diteretes, dipenuhi dengan intan mutiara. Udah meninggal. Jadi Nabi lagi, dia ini cintanya sama Nabi luar biasa. Nabi lagi ngaji begini nih, dia datang terbang ruhnya ya. Nabi lihat ya, sahabat yang lain nggak lihat. Ja'far, Nabi seneng. Ja'far, loh kau ini, aku ditawarin kata Ja'far, apa kau pilih masuk surga apa ikut ngaji sama Nabi? Ikut ngaji, cintanya mengaji, dipilih surga. Kalau kita kan pilih dek ngaji apa madang wuduk misalkan Ji, kira-kira pilih mana Ji? Madang. Itu Ja'far lu ngaji sama surga deh, perbandingan bukan madang wuduk sama surga. Ditanya sama kanjeng Nabi, Ja'far, kenapa engkau dikaruniai sayap, dikasih sayap bisa terbang? Udah meninggalnya ya? Kalau saya ceritakan panjang lah, meninggal itu perang Utah ini. Ja'far menjawab, yang saya tahu nih, saya dari sebelum Islam sampai Islam menjauhi 3 hal, nggak pernah melakukan 3 hal. Yang pertama bohong, dari kecil, dari sebelum Islam sampai udah masuk Islam nggak pernah bohong, hatta belum masuk Islam nggak pernah bohong. Yang kedua nggak pernah zina, baik masih dalam keadaan kafir ataupun udah Islam. Yang ketiga nggak pernah mabuk.
Lu kenapa Ja'far sebelum Islam? Kalau udah Islam nggak pernah bohong, maklum, karena memang Allah yang melarang bohong. Jadi bukti takut kepada Allah. Tuh, waktu sebelum Islam kok nggak pernah bohong, kenapa? Kata Ja'far, aku pikir-pikir, kalau aku bohong nih, maka orang bakal tahu aku nih tukang bohong. Akhirnya orang merendahkan, mentertawakan, dan orang udah gak percaya lagi. Nah, karena itu aku mikir begitu, aku gak mau bohong. Loh, terus itu kamu gak pernah berzina. Loh, kalau aku berzina, yang aku jinai itu mesti kalau enggak saudara, istri, atau ibu. Loh, masa kita mau menjinai saudara sendiri? Yang mana perempuan yang kita jinai itu berarti kan mesti saudaranya orang, istrinya orang, atau anaknya orang, atau ibunya orang. Tuh, gimana kalau anak kita dijinai orang? Kira-kira kita ini saudara kita, atau ibu kita, atau anak kita di akhirat. Terus mabuk kenapa? Aku pikir-pikir nih, yang namanya orang itu setiap manusia pengen punya otak cerdas, ya kan? Sedangkan yang namanya mabuk itu merusak akal. Mestinya kan banyak cerdas. Nah, dari situ waktu aku belum Islam pun aku mikir begitu. Akhirnya enggak. Nah, akhirnya kasih sayap. Kemudian kata Ja'far mungkin itu datang melihat Jibril sama Nabi. Benar, baik Rasul, sebab 3 hal itu. Ja'far dianugerahi sayap sehingga disebutnya Ja'far at-Tayyar, tonya terbang. Terbang itu, tapi terbangnya setelah meninggal di perang Mu'tah. Pakola mangka ngadika sopo amuhu pamane Kanjeng Nabi Hamzah rupane Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Sayyidina Hamzah itu pamannya Nabi yang mirip sama Kanjeng Nabi. Ya maksudnya jauh kalau dibanding yang lainnya gitu loh ya. Nabi dedegannya ininya gitu. Sayyidina Hamzah berkata li uhti maring sedulur wadone Sayyidina Hamzah Atika rupana Atika. Islam juga Atika, makanya orang kita banyak muslimah yang namanya Atika, cantik Atika. Mada ing opo suwiji-wiji, mada ing opo suwiji, hama nyusahaken ing ma sopo Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang membuat Nabi Muhammad susah ya. Sayyidina Hamzah nanya kepada saudara Atika. Atika dekat sama Nabi karena masih family ya. Apa sih yang membuat Nabi Muhammad susah? Pak ini maka satu temen ingsun ikroa ningali kanjeng Nabi musparo waji hale pucat wajah, tukang pucat. Karena aku lihat Nabi pucat wajah. Apa? Si Nabi ini bukti Nabi ini sangat berwibawa. Hatta Sayyidina Hamzah sendiri pamannya nggak berani nanya langsung sama Kanjeng Nabi nih. Kemarin udah ceritakan sahabat-sahabatnya nggak berani, malah Siti Fatimah kanya suruh ini. Gitu. Nabi ini sangat berwibawa Nabi. Berani. Makanya Sayyidina Hamzah pun nanya kepada saudaranya mendapati apa sih yang membuat Nabi Muhammad susah itu sampai Nabi Muhammad itu apa pucat wajahnya. Daimat tafakuri yang selalu mikir aja mau ditafakur. Wero mustanisin tur kang ora aring-aringan bin nasi kon manusia nggak seneng-senengan gitu. Nabi gua ketawa ini tuh apa yang membuat Nabi Muhammad selalu pucat wajahnya, kemudian selalu berpikir terus seperti kan biasanya orang kalau punya bebannya mikir aja gitu jinya tuh kayak beban dan nggak pernah seneng-seneng sama pama ajabat maka orang jawab bisa po Atika hu ing Sayyidina Hamzah bisain kalau suwiji-wiji wada'u lan undang sapa nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qaulan ngucap sapa nas orang umum. Kalau orang umum sih yang maksudnya kayak sahabat yang kecil atau yang
nggak terpelajar karena kayak sahabat yang Arabi itu berani mau nanya sama Nabi ini. Kalau sahabat yang dekat sama Nabi nggak berani. Sahabat-sahabat yang besar gitu Ji, sahabat-sahabat yang besar nggak berani. Yang berani biasa nanya yang Nabi ini Arabi atau sahabat yang masih kecil, masih belum balik gitu. Kalau sahabat-sahabat nggak, Abu Bakar, Umar ini nggak berani. Sayyidah Hamzah, karena memang Nabi sangat berwibawa. Makanya begitu kepada para ulama pun para kiai biasanya yang santri-santri kecil, kalau santri yang gede nggak berani, segan gitu. Maka ini apa nas ini sahabat-sahabat umum ingkana lamun ono iku pikol bika apa manusia nih sahabat umum, kalau ada iku pikol bika yang dalam hati siro Nabi Muhammad opo hamun susah audaun atau penyakit binafsika yang dalam awak panjenengan paah bilna maka kula atur ngabari panjenengan kita anu saking hamun audaun. Maksudnya manusia bertanya makanya Nabi, ya Nabi, kalau memang di hati engkau ada problem, ada kesusahan atau mungkin ada penyakit di badanmu, tolong kasih tahu kami. Hatta naktiaka sehingga nyukupi kami kain panjenengan. Nanti ya kalau butuh obat kita belikan obat kan. Kalau memang ada yang mau susahkan kita bakal selesaikan yang menjadi problemnya Nabi. Gitu kata apa sahabat-sahabat ini. Palam yujib maka orang jawab bisa pokoknya Nabi inas bisain kalau yuji Nabi diem nggak jawab. Wakol dan ngucap soponas anosan menganjang Nabi. Iku yusodiku sanak raket atau berkawan raket. Sabukannya Nabi Aba Bakrin ing Abi Bakar Aba Bakrin sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Nabi nggak jawab. Nabi itu sangat dekat dengan Abu Bakar. Kita tanya aja Abu Bakar yang membuat Nabi pucat. Akhirnya pasala maka takon sop Abu Bakar kanjeng Nabi anzalika saking mengkono apa hamun audaun, apa yang membuat susah Nabi atau mungkin apa yang dirasa oleh kanjeng Nabi. Pakola maka dikasih kanjeng Nabi, kata kanjeng Nabi, ya Abu Bakrin, ya Abu Bakar, al qalbu utawi ati iku fi qolakin, ing dalam bingung. Hati ini dalam keadaan bingung. Wa nafsu utawi jiwa iku piharkin ing dalam panas gosong. Jiwaku lagi terbakar, jiwa lagi terbakar, hati lagi bingung. Wal ainu utai meripatnya mata iku pigorkin di dalam tenggelam, mata lagi tenggelam. Nabi jawabnya begitu. Nabi jawabnya hati lagi bingung, jiwa lagi terbakar, mata lagi dalam keadaan tenggelam. La adri orang urus sapa ingsun. La adri orang urus sapa ingsun. 5 kena opo? Suliba den ilangi. Mini sang ingsun opo arqararu tetepe anteng. Aku pun kata Nabi nggak tahu kenapa ketenanganku hilang. Atau ketetapan hati, ketenanganku hilang. Wah gola balan ngelindi ala wajing atas wajah ingsun opo al ispiraru kuning, dan aku juga nggak tahu kenapa wajahku pucat kuning. Summa ahoda noling ngalap sokanya Nabi almaing banyu. Nabi ngambil air. Waktu salalan adu sopokanya Nabi apa mandi. Wa attajarolan apa blebat ngikat kanjeng Nabi bimi apa bimi ajin gitu Ji. Kalawan blebat atau Nabi pakai inilah pakai kain gitu ya.
Kemudian wartadalan selendangan sop kanjeng Nabi biridain kalau selendang. Watawa jalan madep sop kanjeng Nabi nawa Jabal Hiro ing arah-arah gua Hiro, karena ini kan detik-detik Nabi mau atau waktu-waktu Nabi mau menerima wahyu pertama itu. Jadi Nabi kan Nabi ketika udah mendekati usia 40 ini Nabi memperbanyak ibadah. Yang tadinya Nabi sebelumnya bergaul Nabi udah enggak. Nabi ibadah yang dipilih di gua Hiro. Nabi kalau main gua Hiro mukanya kelihatan pucet kayak gitu. Karena Nabi udah mau perbanyak ibadah. Jadi begitu nanti dapat wahyu. Makanya kenapa kemudian orang bertapa gitu ya. Tapi yang versi kiainya mungkin khalwat kalau versi kiai. Itu karena itu Nabi pun untuk mendapatkan wahyu itu memperbanyak ibadah dulu di gua Hiro, baru dapat wahyu. Orang kok tahu-tahu ini khalwat enggak, apa-apa enggak itu bisa-bisa ya perkeliruan gitu loh deh, paham kan ya? Makanya kalau di luar Islam ada aliran ya bertapa dulunya kan gitu ya, nanti mendapatkan sesuatu gitu ya, itu paham kan? Tuh. Kalau di Islam khalwat, wali ini itu ya. Tuh, kalau si Nabi nggak mungkin, Nabi Muhammad dan Nabi penuh betul. Gitu deh. Wabaka Nabi ibadah di Wahiro sendiri. Nabi bawa bekal ini nama Siti Khadijah gitu ya. Ini ketika udah mendekati usia 40. Nabi ibadah memperbanyak ibadah Wahiro. Wawada lan nyelehaken sapa kanjeng Nabi ala wajing atas wajah kanjeng Nabi aturaba ing tanah. Nabi meletakkan wajahnya tepat ke tanah, berarti itu sujud ya, sujud. Wa bakalan nangis sapa kanjeng Nabi, bukan kalau nangis sadi dan kang mengeluh. Kan Nabi ini belum Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu adanya setelah sholat itu ada setelah Isra Mi'raj. Nabi sujud tuh. Nabi sujud itu, sholat itu sama kayak puasa, bukan hanya ada yang dalam Islam. Sebelum nabi-nabi terdahulu pun sholat, nabi terdahulu sholat, tapi bukan sholat lima waktu. Buktinya Nabi Ibrahim doanya apa? Nabi Ibrahim ini berdoa apa, ya Allah apa, wa min dzurriyyati, apa wa min dzurriyyati Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Rabbi do pangeran ingsun, ij'alni semoga engkau menjadikan kepadaku muqimas sholah, orang yang mendirikan sholat, wa min dzurriyyati. Ini siapa? Si nabi-nabi terdahulu udah sholat, kayak puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, orang-orang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu umat terdahulu. Tapi bukan puasa Ramadan. Sama kayak sholat juga diwajibkan sama umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu. Tapi bukan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu itu diterima oleh Nabi ketika Isra Mi'raj. Ini sholat gitu, paham ya? Ini ya. Ini udah ada sholat emang. Aduh kok nggak nyanyi? Emang kan bukan nyanyi, ya bukan nyanyi. Di gua Hiro mau gitar atau di mana? Enggak ada, bukan bisa sholat deh, sholat deh. Wa bakalan nangis sapa kanjeng Nabi, bukan kalau nangis sadi dan kang banget. Nabi nangis bener-bener. Wa tadarru alan DP sapa kanjeng Nabi ila Allah taala man Gusti Allah taala, atau DP enggak. Mendak merendahkan diri badannya DP. Kayak orang nih, kayak rakyat menghadapi raja ngomong DP gitu. Ya bahasa Sunda juga DP kan jinya. Iya. DP. Handap asor. Ila Allah taala manusia Allah taala hatta dojat ya, sehingga jerit sopal amlaku pirang-pirang malaikat bisa mawati dalam pirang-pirang langit asab ikang pitu melihat Nabi begitu keadaan sujud benar-benar ibadah kepada Allah, sampai malaikat yang pada cinta makanya Nabi ini menjerit. Wal huril in
dan bidadari kang belalak-belak matane pil jinana pirang-pirang sulit bidadari penuh gitu. Karena semua cinta makanya Nabi. Semua cinta. Terharu mungkin ya melihat kekasihnya seperti itu. Wa qalulan pada ngandika sapa amlak para malaikat berkata ilahana du pangeran kita nasma'u ngerungu kita anina muhibbin ing ngerintih kekasih aku mendengarkan rintihan jeritan kekasih yaitu Nabi Muhammad wa dharaati mustaqin dan aku menyaksikan DP-DP-nya orang yang selalu dirindukan Nabi Muhammad. Akhirnya Pak Auha ini detik-detik mau dapat wahyu pertama Pak Auha mangka paring wahyu sapa Allah Ta'ala li Jibril maring malaikat Jibril alaihissalam maka Allah mewahyukan kepada malaikat Jibril ya waqala dan ngandika sapa Allah Jibril maka Allah berkata kepada malaikat Jibril jaa wis teka apa waktu injalil wahyi waktu temurunnya wahyu sekarang lah waktu turunnya wahyu. Jadi begitu dengan ibadah dulu di Gua Hiro lagi baru dapat wahyu. Makanya orang kholwat dulu baru jadi wali bisa maksudnya membersihkan jiwanya. Ya, mujahadatun nafas. Walaupun Nabi udah bersih, ya kan gitu. Wa idharul ahkami lan mertelaken pirang-pirang hukum nih sekarang udah waktunya wahyu turun sudah waktunya hukum akan dijelaskan ahkamil amri menjelaskan hukumnya perintah wan nahilan larangan kemudian kata Allah Injil temuruna sapa sira Jibril dah sekarang turun wahai Jibril li habibi maring kekasih ingsun wa sofi lan pilihan ingsun wa khiratilan tegese manusia pilihan ingsun min khalqi saking makhluk ingsun sekarang Jibril udah waktunya engkau turunlah kepada kekasihku manusia pilihanku daripada makhlukku akhirnya balago tumuka sapa malaikat Jibril bihabibi apa itu taji uji misalnya apa itu balago tumeka hu ing habibi apa itu misalnya itu nah habib itu ta ha terus habis ha apa tak benar pertamanya hah ba apa iya ba dulu iya ba tak ada tai pertama ta terus ha terus tauba tahu ya terus habis itu tak lagi balago nekaken gitu ya sapa Allah hu ing malaikat Jibril oh gini balik balago nekaken hu ing malaikat Jibril apa tahiyati gitu ya penghormatan ingsun wa sholat lan nekaken malaikat Jibril itu mesti gini balago nekaken sapa malaikat Jibril hu ing Kanjeng Nabi hu ing habibi tahiyati penghormatan ingsun wa sholat nekaken sapa malaikat Jibril atau begini balik nekano sapa sira Jibril hu ing habibi tahiyati penghormatan ingsun wasil lan nekano sapa sira ilai maring habibi hadiah ingsun kata Allah Jibril sampaikan kepada kekasihku penghormatan wahyu itu penghormatan dan sampaikan kepada kekasihku yaitu Nabi Muhammad hadiahku itu ya
Akhirnya panajala maka temurun sopo Jibril alaihissalam malaikat Jibril alaihissalam wasoha lanjerit sopo malaikat Jibril aling atas kanjeng Nabi minal hawa sing awang-awang, maksudnya saking senengnya. Ada kan misalkan udah lama nggak ketemu Pak Haji misalnya, sekali ketemu kan ada teriak Pak Haji, ya kan, itu maksudnya saking senengnya ya. Malaikat Jibril begitu, jerit ini bukan jerit apa, saking senengnya adanya gitu kan, ada Pak Haji langsung ya kan. Reaksinya saking bahagia. Itu Ja'far Atar begitu. Ja'far Atar tadi saya ceritakan itu dia nih hijrah ke Habasah, ke Ethiopia, ke Habasah. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, dia baru datang tahunan di Habasah, datang ketemu Nabi di perjalanan di Madinah itu Ja'far nih saking cintanya sama Nabi sampai joget-joget ketemu Nabi, saking seneng. Nabi nggak ngelarang, Ja'far bid'ah lo, enggak. Kenapa? Itu hal begitu itu apa tuh, naluri. Maksudnya orang kalau seneng ya udah goyang-goyang sendiri kan, gitu, goyang-goyang sendiri. Aling atas kanjeng Nabi minal hawa sing awang-awang. Jadi malaikat Jibril turun bawahi saking senengnya udah menjerit nyebut Nabi. Pana doro maka ningali sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paroa maka ningali sapa kanjeng Nabi sason ing awak-awakan, melihat sosok itu sason. Bena samain dalam antara langit wal ardilan bumi, Nabi melihat sosok di antara langit dan bumi. Alaihi iku ingatase sason siapun pakaian khudrun kang ijo, malik sosoknya itu pakai baju hijau. Panajala maka temurun sopo sason, pakola maka ngucap sopo sason ini maka Jibril ikro maca sopo siro Nabi Muhammad. Ini pertama kalinya Nabi berjumpa dengan pahaba maka wedi sopo Rasulullah SAW. Ikro baca sumamada nolindawaken sopo sason maka Jibril ya ada yang tangannya sason wa khodalan ngalap so sason yang kanjeng Nabi itu malaikat Jibril mengulurkan tangannya, bukan memegang tangannya kanjeng Nabi. Waharoka lan ngobah-ngobah so sason yang kanjeng Nabi so pegang tangannya digerak-gerakan ikro, baca sopo su wa kalau ngucap sason ikro maca surat Nabi Muhammad suruh baca ikro Quran. Pakola maka dikasih puasa pokoknya Nabi ma anak orang dengsin iku bikorin kalau kang bisa baca, aku nggak bisa baca. Maka Nabi itu gelarnya al ummi. Ummi itu lugu keibuan, orang yang nggak bisa baca nggak bisa nulis. Nabi ini nggak bisa baca nggak bisa tulis. Ada kiai saking takutnya mengartikan tuh kayak Pak Haji tuh mengartinya bukan nggak bisa baca nggak bisa nulis. Pak Haji Karim orang yang nggak pernah baca nggak bisa nulis. Sebenarnya artinya itu justru Nabi dengan gak bisa baca gak bisa tulis itu murni pengetahuannya Nabi itu dari wahyu, bukan dari baca. Pajikannya justru kemuliaan mungkin Nabi harus ummi, jadi emang steril. Dia bukan baca dari kitab-kitab kuno dan itu. Makanya ketika malaikat ikro suruh Nabi suruh baca, Nabi menjawab ma'ana bikoriin, aku ini gak bisa baca. Justru Nabi nggak bisa baca itulah keistimewaan, paham? Bakola maka ngadika sok malaikat Jibril atau sason ikro bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Makanya kata Gus Duni wahyu itu tanpa dinulis bisa dibaca, nggak ditulis bisa nulis ya, tanpa diinstal begitu Ji. Itu ya itu ya, komputer diinstal langsung pinter kan komputer. Ikro maca sapa sira bismi rabbika kalau nyebut arane pangeran sira Allah dirupane zat khalaqo kang dadiaken sapa alladzi khalaqal insana min alaq. Khalaqo dari kan semua ladzi insana manusia min alakin saking getih kempal, apa segumpal darah. Suma goba, habis itu malaikat Jibril hilang.
hilang lagi. Katakannya Nabi, an aini saking pandangan ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril habis itu hilang dari pandangannya kanjeng Nabi. Ini kisah wahyu pertama. Hanya paroja mangka kundur sapa kanjeng Nabi, kundur teh pulang ila manjilihi maring umay kanjeng Nabi. Nabi pulang turun dari Gua Hira, pulang ke rumahnya. Ketika Nabi pulang ke rumahnya, wa qaisola nyeritakan sapa kanjeng Nabi al-kisah teng kisah. Li jatihi maring bojone kanjeng Nabi. Khadijah ta, rupane Siti Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Nabi cerita, tadi di Gua Hira ini ada makhluk yang begitulah dan peralatan bumi. Nabi belum pernah melihat itu. Nabi belum ini. Baru pertama. Tahu-tahu Nabi disuruh memegang tangannya Nabi gitu kan. Pegang tangan Nabi digerak-gerakan, disuruh ikro. Nabi jawab, mana Nabi Korin, aku nggak bisa baca katanya. Kemudian dia baca ikra bismika rabbikal ladzi khalaq. Nabi langsung hafal. Iya. Kayak itu di salbu. Nabi cerita sama Siti Khadijah. Ada wakol dengan kanjeng Nabi. Laha maring Siti Khadijah, kan Nabi kedinginan itu. Dasirini apa ngemulono sapa sira wadon ni ingsun ya Khadijah tuh hai Khadijah dasiruni mudasir selimutilah aku hai Khadijah selimuti. Nabi kedinginan selimutilah Siti Khadijah. Kemudian Pak ini maka setelah ingsun iku qadahitu, teman-teman bingung sapa ingsun. Katakan Nabi kepada Siti Khadijah, ya Khadijah selimuti aku dasir ini. Dan aku lagi bingung. Nabi ini belum tahu siapa itu yang datang. Pakolat maka ngandika sapa Khadijah tu Siti Khadijah. Ya Muhammad wa Nabi Muhammad. Inna kasatno panjenengan ikutasilu ongkang nyambung panjenengan al arhama ing pirang-pirang sanak. Wa tarhamu lan welas panjenengan al aitam ing pirang-pirang bocah yatim. Watuhibu lan demen panjenengan ma'alial umuri ing pekerti kang luhur. Kalau orang yang selalu berbuat akhlak terpuji. Wa mahasinal akhlak lan bagus-bagusnya pekerti. Pala yaf'al maka ora bakal agawe bika kalon panjenengan soporo buka pangeran siro illa pangeran panjenengan ilama angin barang yujamilu gitu ya, yujamilu bener Jim ya di kang bagus opo mak bikalon panjenengan pala allahu maka menawa sahson tuh sosok itu iku namusul akbar malaikat kang gawa wahyu alladiyati kang teka sopo namus al ambi yang pirang-pirang nabi. Di situ Khadijah ini pintar, perempuan udah kaya, cantik, terpelajar. Buktinya nih, Nabi kebingungan kan Nabi belum kenal. Ini sosok siapa ya? Begini Nabi baru lihat. Artinya nggak mungkin deh sosok-sosok jahat yang datang kepada kanjeng Nabi. Itu kalau bahasa ininya ya. Kenapa? Karena kata Siti Khadijah, engkau nih wahai Muhammad tahsil arham, orang yang menyambung silaturahim. Watar hamul aitam, engkau orang yang sayang kepada anak-anak yatim. Nabi Muhammad ini dari sebelum. Dan juga engkau nih orang yang cinta dengan hal-hal pekerti yang tinggi, orang yang punya akhlak yang baik. Nggak mungkin kata Siti Khadijah Tuhanmu berbuat kepadamu kecuali perbuatan yang indah. Ini ya tugasnya istri itu begitu, menguatkan, mendukung, mensupport suami. Lihat di situ juga, Dek, cari istri yang begitu, Dek, yang siap mendukung, mensupport, memberikan semangat kepada suami. Jangan suami pulang gak bawa duit, kamu sih on lu suami di on. Iya kan? Nah itu istri gak punya akhlak begitu. Cari ya kayak Siti Khadijah.
Insyaallah. Kata si Khadijah, Allah tidak mungkin berbuat kepada engkau kecuali perbuatan yang indah. Coba istri bilang begitu kepada suami, kan ya Allah ya jinya. Itu ada apa kata si Khadijah, boleh jadi itu sosok yang datang kepada engkau adalah an-namusul akbar, itu malaikat Jibril yang datang kepada para nabi memberikan wahyu. Itu Khadijah udah luar biasa. Artinya emang si Khadijah orang terpelajar, tahu kitab-kitab ini terdahulu. Kan orang yang bodoh. Palama dasarot gitu Ji, saya. Ya. Maka semangsane ngemuli sapa Siti Khadijah. Kuing Kanjeng Nabi, ketika Siti Khadijah ngemuli Kanjeng Nabi karena Nabi minta diselimutin. Najala temurun sapa Jibrilu, malaikat Jibril alaihissalam. Wa qala, bawa wahyu. Ya ayyuhal muddatsir, pangdir warabbaka pakabir wasyabaka apa gitu. Tadi kan atam, tadi berat Pohon kan. Hah? Pohon kan. Luar biasa. Ya ayyuhal muddatsir, hai eling-eling nabi kang kemulan. Loh, nabi enggak dipanggil ya Muhammad. Ya ayyuhal muddatsir, wahai nabi yang sedang berselimut. Bangun engkau, pangdir, memberikan peringatan engkau. Berikan peringatan. Ini setelah al-alaq tadi kroya. Fakola maka kan dikasih Rasulullah SAW, turun lagi kemulan, Nabi lagi kemulan, turun lagi itu sosok itu. Maka Nabi berkata pada sesuatu, dia nggak lihat, karena dia bukan Nabi yang bisa melihat malaikat itu Nabi, ya kan? Ya Khadijah, huwa utawi sosok iku qad hadara, teman-teman hadir. Ya Khadijah itu yang di gua itu datang lagi, gitu katanya. Huwa qad hadara. Aduh Khadijah itu yang di gua itu. Makanya kita cari istri itu yang bisa punya peranan di saat suami lagi sedih, dia bisa mensupport. Di saat suami lagi jatuh, dia bisa memberikan support dan semangat. Itu deh, bisa ngobrol, bukan ngenahan di tempat tidur doang. Sehari sakit di tempat tidur. Ayeuna ngeunaheun itu na, tapi on. Misalkan mama pendapatmu, rumah ayah weh, ayah itu, maksudnya kita sharing, gitu deh. Saya ingat dulu di nasihat sama guru saya gitu. Jadi cari istri yang bisa saling support. Jangan anu ngenahan di tempat tidur doang, karena kan hidup ini banyak di luar kamar. Ya deh, ya kecuali orang susah mau pokoknya bangun tidur lagi. Kan banyak tuh di kamar, paling berapa menit ya dikit gitu ya. Artinya gitu, jangan ngobrol bisa. Ibu kembali begu eko mau ke depan tiba bisa ditumpahkan ukul enggak Allah. Si singaan gitu baru kawin nama singa. Nih lihat si Khadijah. Fakolat maka ngandika sapa Khadijah tu Siti Khadijah. Ya Muhammad, ini saat ingsun iku aksipu buka ingsun sare rambut ingsun. Siti Khadijah pakai kerudung. Dibuka kerudungnya. Aku mau buka kerudungku, buka rambut. Paingkana maka lamun ana apa sosok iku setan pala yabroh. Maka orang lebar-lebar sama setan bimakani kelawan panggonane setan. Kalau aku buka kerudung kok diem aja, dia nggak berubah di tempatnya, setan. Setannya senang orang buka arah, ngerti deh. Buka kerudung doang. Kemudian wa ingka lamun ono sopo sosok itu iku Rasulullah SAW, utusan Allah, maksudnya utusan Allah maka Jibril ya. Bahwa maka utai sosok iku yagi bulunga opo sosok itu. Kalau memang diutusan Allah, utusan Allah seperti Jibril kan utusan Allah untuk memang. Kok aku buka kerudung nih pergi, maka berarti itu utusan Allah.
Makanya artinya kalau pengen bagus sama malaikat rahmat ini kita tetap di rumah pun begitu. Lalu ini malaikat pada datang gitu ya, bukan setan yang datang, itu menjaga kesucian, menjaga kebersihan. Di situ dia kan pinter, kan mungkin Nabi khawatir itunya. Ini kan jawabannya sih, karena jawaban situ aja begitu. Ya Rasul, aku mau buka kerudung, mau buka rambut bahasanya. Mau buka rambut maksudnya berarti buka kerudung kan, bukan rambut. Kalau itu yang datang itu masih ada kubu rambut, berarti setan. Kalau pergi, berarti itu adalah putusan Allah. Palama badat maka semangsana pertela, jelas opo saruha rambutnya si Khadijah juga. Mesti rambutnya bagus, gak mungkin keriting gitu kayak mie, ya kan? Si rambut si Khadijah pasti bagus tuh, nggak usah dibayangin, nggak boleh, ya. Kali muntang gitu, muntang lah, ada suka mana. Goba maka hilang opo sahas an Rasulullah SAW. Ketika situ Khadijah membuka rambutnya langsung hilang. Oh berarti ini bukan setan, ini adalah putusan Allah, ini adalah namus yang dahulu datang kepada para nabi sebelum kanjeng Nabi. Pakola maka kan dikasih kanjeng Nabi, ya Khadijah goba lunga sopo sahas an ainin atau hilang sangi benar itu. Dia udah hilang. Itu kan berarti itu Khadijah tahu, pinter. Coba kalau istri kita bingung, kita bingung, dia bingung. Akhirnya selamat bingung bersama. Begitu deh, cari pendamping yang pintar. Lamun ayah orang misalkan yang pintar, yang gelis, yang punya harta, yang dia bisa kawin jamur hidup ya Ji. Iya. Lamun awoting ya saya. Kita dah harga kan gitu, kayak nama minumna jus ini, makannya ricis ini kayang, tapi saya tuh gitu. Pengen nama bujangan duda pasti pengennya yang cantik banget, ya kan, alaknya bagus banget, benghar bapak nangis karolot, ya kan, terus kabe. Kan gitu biasanya impiannya duda bujangan. Ayah oke kadang bunga itu nah. Pakolat maka ngandika sapa Siti Khadijah, ya Muhammad wa kanjeng Muhammad. Irid mertelano panjenengan menjelaskan engkau alih atas al-Islam langsung tuh Siti Khadijah. Nabi pertama kali dapat wahyu langsung jelaskan wahai Rasulullah kepadaku tentang Islam. Makanya yang pertama kali masuk Islam adalah istrinya kanjeng Nabi, yaitu Siti Khadijah. Walaupun ulama kan gini, ulama nih karena bingung. Sebenarnya kalau saya setuju Siti Khadijah. Dari kalangan laki-laki tua yang pernah masuk Islam Abu Bakar. Dari kalangan perempuan Siti Khadijah. Dari kalangan anak-anak Sina Ali gitu kan. Jadi ini pertama semuanya. Ya kalau si saya setuju ini pertama Siti Khadijah, baru Abu Bakar. Ya, istrinya dulu kan. Istri dulu. Karena langsung Siti Khadijah, wahai Muhammad, coba jelaskan kepadaku tentang Islam. Masuk Islam dulu. Pertama sih. Fa innaka maka satemene panjenengan iku Rasulullah. Itu langsung percaya engkau ini sekarang utusan Allah. Buktinya udah dapat wahyu. Wa inna lan satemene sahas iku Ar-Ruhul Amin. Itu loh yang turun itu, sosok itu adalah Ar-Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril yang terpercaya. Akhirnya Parodo maka menjelaskan kanjeng Nabi alai ngatase Siti Khadijah al-Islam ya Pak selamat maka manjing Islam sopo Siti Khadijah. Langsung Nabi menjelaskan kepada Siti Khadijah tentang Islam, maka Siti Khadijah pun langsung masuk Islam. Fahia maka utai Siti Khadijah iku awaluman kawitane uang aslama kang manjing Islam sapa man minan nisa, dari para perempuan yang pertama kali masuk Islam adalah Siti Khadijah.
laki-laki tua ya Abu Bakar. Tapi kalau secara keseluruhan memang ulama hilaf siapa yang pertama benar. Yang mengatakan situ Khadijah. Yang mengatakan udah dibagi-bagi aja supaya ini yang dari laki-laki tua Abu Bakar, yang anak-anak Sayyidina Ali, yang apa perempuan sudah dia budak Zaid bin Harisah. Padahal kalau sih kayaknya yang pertama haji cenderung mana? Siti Khadijah ya. Ya udah sama. Tapi ya kita pun ikut pendapat ulama gitu. Laki-laki yang tua itu ini disimpan. Puasa itu cerita awal-awal Nabi menjadi Rasul, mendapatkan waduh itu ya ceritanya. Ya kesononya mau udah biasa berarti ya Ji, ya udah kenal sama Kajula ini gitu. Ini awal. Semua mungkin kalau awal nih, awal pidato mesti dek-dek, awal khutbah, awal apa ya, pertama awal kawin ya, awal apa pertama nih biasa. Makanya pertama itu selalu berkesan. Wasa disu utai kang kaping 6 yang keenam. Ikutu rodu dan pentoaken, maksudnya diperlihatkan, dilaporkan. Opo akmalu ummati, pirang-pirang amali umat ila ruhi ala ruhi Rasulullah, ngate ruhi Rasulullah SAW yaumal isnin ing dalam dina Senin. Jadi umatnya Nabi ini amalnya dilaporkan makanya Nabi. Ya Rasul, ini loh amalnya Dede Lukman, insyaallah baca Quran datang taraweh sholat isya 2 rakaat. misal ini Nabi seneng amalnya bagus banget, sholat isya benar, semuanya benar, seneng Nabi. Udah deh, ya kan dilaporkan contoh maksudnya supaya paham aja. Kama kayak keterangan rawa kang ngariwatin sebuah Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ngariwayatkeun anan Nabi asa temen Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala ngandika sapa Kanjeng Nabi. Nabi bersabda apa itu? Hayati utawi hidup ingsun, hidupku iku khairun lebih bagus lakum kadu sira kabeh, hidupku lebih baik untuk kamu. Ya Nabi hidup manfaat tentunya, Nabi mengajar para sahabat, apa-apa yang membuat bingung sahabat ya langsung ditanyakan kepada Kanjeng Nabi. Orang sumpek-sumpek melihat wajahnya Nabi langsung hilang sumpeknya. Tuh Nabi nih mujizat begitu. Orang punya problem berat, lagi problem datang ke masjid lihat Nabi hilang. Kita lagi problem berat datang ke Pak Dede Lukman lihat wajahnya Dede, kira-kira gimana Den? Hilang. Hilang apa beda tuh Den? Hilang lagi tuh. Karena hilang, dia lah belum ngobrol tenang, jadi jawabnya enggak, ini hilang gitu aja. Wa mamati utawi wafat ingsun iku khairun lebih bagus lagu ngada surah kabeh. Karena Nabi begitu jawabnya nih. Ini apa? Nabi bersabda, hidupku lebih baik untuk kamu sekalian dan matiku lebih baik untuk Jadi Nabi ini hidupnya baik untuk umatnya, wafat pun baik. Hidupnya baik udah jelas, sangat bermanfaat ya kan? Dengan Nabi dakwain udah nggak bisa dihitung. Nah wafatnya apa? Nah kila dan ucapakan dikatakan opo ya Rasulullah kayak utusan Allah qad alamna teman-teman urus apa ingsun opo anna hayataka satemene hidup panjenengan iku khairun lebih bagus lana kadue gitu. Ya kalau hidup engkau lebih baik buat kita kami udah tahu, karena kami semua para sahabat merasakan betapa manfaat yang dahsyat yang diterima oleh para sahabat bahkan untuk semua alam. Tapi pakai maka iku koyo anak kau te panjenengan iku yakunu ono sopo kanjeng Nabi iku khairon lebih bagus anak kadue kita mama tuh gak kelurut pakai pemakai iku koyo apa mama tuh kau tahu wafat panjenengan yakunu ono po mama tuh iku khairon lebih bagus anak kadue kita. Kalau hidup engkau lebih baik buat kami udah paham, udah tahu. Tapi kalau mati engkau
juga lebih baik buat kami belum paham maksudnya apa gitu, nanya para sahabat. Maafkan deh ya. Pakola maka dikasih Rasulullah SAW. Pakola maka dikasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daun Nabi, hayati utawi hidupku iku khairun lebih bagus laku ngadai surah kabeh. Madum tu ing dalam selagi langgang ingsun bikum ing dalam surah kabeh da'autu dakwah sapa ingsun kumi surah kabeh ila Allah maring Gusti Allah bil hikmati kawan hikmah wal mauidati lan pitutur al hasanat kang bagus. Hidupku lebih baik untuk kamu sekalian. Selama aku hidup maka aku mengajak kamu sekalian kepada Allah, ke jalan Allah, ke perbuatan yang diridhoi oleh Allah dengan hikmah, dengan mauidhatil hasanah, pitutur yang baik. Dulu nih, zaman dulu nih kalau pengajian nih sebutnya mauidhah hasanah. Untuk acara yang selanjutnya, yaitu acara yang kita nantikan bersama, disebutnya itu acara mauidhah hasanah. Sekarang disebutnya tausiah. Tausiah ini artinya pesan. Makanya gitu. Ya pesan, ngomong ngacap lu kemana aja deh pesannya deh. Jadi dari kata waso yusi tausiatan artinya pesan. Kalau dulu nih pitutur yang baik. Makanya nggak pada ngawur ceramah. Sekarang ceramah goleran, bencong-bencongan ya. Bingung gitu udah. Ajaran apa begitu? Ya. Bingung. Udah kita tuh belak-belakan aja. Emang begini adanya, ya kan? Maksudnya umat supaya tahu yang hak-hak, yang batil itu batil. Wa mamati nih utawi wafatku iku khairun lebih baik lakum bagi kamu sekalian. Wa dzalika utawi mamati lakum iku anna a'malakum. Saat temene amal sira kabeh iku turadu dilaporkan apa amalukum alai ngatasé ingsun kula fi kulli yaumil ispiku fi kulli yaum isnen ing dalam dina Senin wa khamis lan dina Kamis. Kata Kanjeng Nabi, wafatku lebih baik untuk kamu nih. Apa lebih baiknya? Setiap hari Senin, hari Kamis, amalmu dilaporkan. Itu keuntungan besar bagi kita. Amal dilaporkan dengan Nabi. Walaupun kita malu juga kalau jelek kan. Apa untungnya kita? Nih. Pama roa itu. Maka orang ningali sopo ingsun. Maka pama makote barang, keliru. Pama makote barang, amal. Roa itu kang ningali sopo ingsun minohori yang amal bagus. Istabsartu maka amreh bunga sopo ingsun bikawan ketika aku melihat amal umatku baik, ngaji, sholat, ibadah yang lainnya. Aku gembira, Nabi gembira. Sebagai pembimbingnya ya. Pembimbing Nabi gembira. Ketika ternyata umatku beramal baik, Nabi gembira. Tetapi wama utai barang roa itu kang sopo ingsun waradal kang liane khair ternyata jelek amalnya. Misalkan selain khair itu jelek, istighfar tuh maka nyunik ngampura sapa ingsun lak Allah insya Allah lakum kena sira kabeh. Maka Nabi memohonkan ampun kepada Allah, ya Allah ampuni Pak Dede Lukman. Makanya masa Nabi nyebut Pak Dede kan, Dede aja maksudnya. Iya, Dede. Dede Lukman misal Nabi yang berarti kalau begitu apa hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Paham ya? Nah. Wasabiu wafatul Rasulullah sedih nih. Yang ketujuh nih wafat Rasulullah SAW. Wallahu alam bisawab.